Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Aziza Arman dengan NIM H0512010065 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul penggunaan model vektor autoregresif generalized spacetime autoregresif pada peramalan curah hujan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sampai 2023 dengan pembimbing utama Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pada pendahuluan, poin-poin yang akan saya bahas yakni ada latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA merupakan salah satu model peramalan data time series yang umum digunakan. Sayangnya model ini masih bersifat univariat dan belum memperhatikan faktor lokasi. Model yang sudah bersifat multivariat dikenal dengan vektor autoregresif atau VAR. Tapi sama dengan model ARIMA, model ini belum memperhatikan faktor lokasi. Salah satu model yang digunakan untuk menganalisis data spasio-temporal atau sudah memperhatikan faktor lokasi dikenal dengan spacetime autoregressive atau STAR. Tapi model ini juga masih bersifat univariat dan homogen. Adapun model yang sudah bersifat multivariat dikenal dengan generalized spacetime autoregressive atau G-STAR. Model ini juga sudah bersifat heterogen atau sudah lebih fleksibel ketika dihadapkan pada lokasi yang karakteristiknya berbeda-beda. Dari 4 model tersebut, dikembangkanlah suatu model bernama vektor autoregresif generalized spacetime autoregresif atau VAR-G-STAR. Model ini merupakan suatu pemodelan yang dapat menggambarkan keterkaitan antara waktu dan lokasi, di mana VAR dengan skema respon prediktor yang direpresentasikan ke dalam skema G-STAR. Penelitian terdahulu ada Desvina tahun 2014 yang meramalkan curah hujan di Indramayu dengan model VAR. Namun penelitiannya masih terbatas pada waktu sebelumnya dan belum memperhatikan faktor lokasi. Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Nurani tahun 2002 menerapkan model G-STAR pada data produksi minyak bumi. Dan Suhartono tahun 2005 dengan membandingkan model Pharma dan model G-STAR yang hasilnya peramalan dengan model G-STAR lebih akurat dibandingkan model Pharma. Namun dari penelitiannya tersebut diperoleh informasi bahwa model Pharma lebih fleksibel. Selanjutnya ada Wutska dan Suhartono tahun 2010 yang mana membandingkan model Pharma dengan model VAR G-STAR pada data pariwisata. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa model VAR G-STAR memberikan hasil yang realistis karena model Pharma tidak dapat mengakomodasi lag seasonal pada orde-orde model. Terakhir ada Wakia tahun 2017 yang membandingkan model VAR G-STAR dengan model G-STAR pada data pariwisata di Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa peramalan data pariwisata di Kabupaten Jember menggunakan VAR G-STAR lebih baik daripada model G-STAR. Adapun pada penelitian ini, data yang akan digunakan merupakan data curah hujan. Data curah hujan, pergerakan datanya mempunyai keterkaitan pada waktu-waktu sebelumnya dan juga mempunyai keterkaitan antar stasiun yang biasa disebut dengan hubungan spasial. Oleh karena itu, data curah hujan ini cocok dianalisis menggunakan model vektor autoregresif generalized spacetime autoregresif. Batasan masalah pada penelitian ini satu, yaitu data yang digunakan merupakan data curah hujan pada 4 stasiun pengamatan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Stasiun Klimatologi Maros, Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Stasiun Meteorologi Maritim Potere, dan Stasiun Geofisika Goa tahun 2019 sampai 2023. Pembobot lokasi yang digunakan adalah bobot lokasi invers jarak dan normalisasi korelasi silang. Terakhir, estimasi parameter model yang digunakan adalah ordinary least square. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu satu, mendapatkan dugaan model vektor autoregresif
Generalized Spacetime Autoregressive pada data curah hujan untuk 4 stasiun pengamatan di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Meramalkan data curah hujan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 menggunakan model vektor autoregressive Generalized Spacetime Autoregressive. Manfaat penelitiannya: 1. Menambah wawasan keilmuan dan pemahaman mengenai pemodelan dengan model vektor autoregressive Generalized Spacetime Autoregressive. 2. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam meramalkan curah hujan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode-periode selanjutnya. Berikut adalah teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu analisis runtun waktu, data spasial, vektor autoregressive, generalized spacetime autoregressive, vektor autoregressive, generalized spacetime autoregressive, kestasioneran data, identifikasi model, bobot lokasi, estimasi parameter, asumsi white noise, pemilihan model terbaik, forecasting, dan terakhir curah hujan. Pada metodologi penelitian, poin-poin yang akan dibahas ada sumber data, variabel penelitian dan struktur data, tahapan analisis, dan diagram alir. Sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui lembaga pemerintahan resmi, yakni BMKG Wilayah 6. Data yang digunakan merupakan data curah hujan 4 stasiun pengamatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2023 dengan jumlah datanya sebanyak 60 data. Adapun variabel penelitiannya dapat kita lihat pada slide berikut ini, yaitu Z1 ada stasiun klimatologi Maros, Z2 stasiun meteorologi Sultan Hasanuddin, Z3 stasiun meteorologi maritim Potere, dan Z4 stasiun geofisika Goa. Data curah hujan ini nantinya akan dibagi menjadi data in sample dan data out sample. Data in sample digunakan untuk membentuk model dan data out sample digunakan untuk memeriksa daya ramal atau validasi model yang dibentuk dari data in sample. Data in sample meliputi bulan Januari 2019 sampai Desember 2022, sedangkan data out sample meliputi bulan Januari 2023 sampai Desember 2023. Data in sample terdiri dari 48 data dan data out sample terdiri dari 12 data. Adapun struktur datanya dapat kita lihat pada slide ini. Lanjut, tahapan analisis pada penelitian ini dijelaskan pada diagram alir pada slide berikut ini. Terakhir, daftar pustaka yang saya gunakan bisa dilihat pada slide berikut ini. Itulah tadi seminar statistika saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.